Misteri pembunuhan di Hinterkaifeck. Semua korban ditemukan tanpa kepala. Pada tanggal 31 Maret 1922, terjadi peristiwa menggemparkan di ladang dan kediaman keluarga Graber di Hinterkaifeck, Bavaria, Jerman. 6 keluarga Graber yang terdiri dari Andreas berusia 63 tahun, sang istri Kazila berusia 72 tahun, putri mereka Victoria berusia 35 tahun, 2 anak Victoria, Kazila berusia 7 tahun dan Joseph berusia 2 tahun, serta pembantu baru Maria, Baumgartner berusia 44 tahun. Tewas secara mengenaskan, kepala mereka dipotong menggunakan cangkul dengan pegangan panjang. Kejanggalan dari pembunuhan 7 orang tersebut adalah tidak satupun orang yang melihat ada perlawanan ketika keluarga Graber dibunuh. Dari hasil otopsi ditemukan fakta bahwa semua anggota keluarga Graber dibunuh dengan sadis. Tengkorak, kepala, dan wajah mereka hancur dihantam benda sejenis cangkul. Bagian yang paling memilukan dialami si kecil Kazila, sebab ketika dia ditemukan, mayatnya terlihat menggenggam sejumlah rambut. Polisi menduga ia sangat ketakutan sehingga tanpa sadar menarik rambutnya sendiri. Ditulis Mental Floss, Kamis pada 31 Agustus 2017. Selama investigasi, polisi mencurigai lebih dari 100 orang sebagai pembunuh. Namun, penyelidikan tidak pernah membuahkan hasil. Bahkan hingga tahun 1986, batas waktu terakhir penyelidikan oleh pihak kepolisian, kasus pembunuhan keji ini tak juga terungkap. Kronologi penemuan mayat-mayat tanpa kepala. Pada 1 April 1922, 2 pengantar kopi Hans dan Edward tiba di ladang Graber untuk memberikan pesanan. Mereka sempat mengetuk beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Keduanya pun meninggalkan kediaman Graber dengan perasaan curiga. Kecurigaan itu turut dirasakan pihak sekolah Kazila. Pasalnya, gadis kecil itu tidak terlihat mengikuti kelas selama beberapa hari. Sejumlah tetangga juga merasa heran karena keluarga Graber tidak datang ke ibadah minggu di gereja. 3 hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 4 April 1922, tukang reparasi Albert Hofner pergi ke ladang tersebut untuk memperbaiki mesin pencacah makanan. Saat tiba, ia tak melihat satupun tanda-tanda dari keluarga Graber dan hanya mendengar suara-suara hewan ternak saja, serta anjing di dalam kandang. Ia lalu memutuskan untuk menyelesaikan perbaikan tanpa kehadiran keluarga Graber. Pada hari yang sama, sekitar pukul 3:30 sore, tetangganya mereka bernama Lorenzo mengirim putranya Johann berusia 16 tahun dan anak tirinya Joseph berusia 6 tahun untuk mengecek keluarga tersebut. Keduanya kembali ke rumah tanpa berjumpa seorang pun. Hingga akhirnya Slightly Board datang bersama Michel Paul dan Jacques Bolsik. Ketika memasuki kandang, mereka menemukan jasad Andreas, sang istri Kazila, Victoria, dan si kecil Kazila yang telah menjadi mayat tanpa kepala. Sementara itu, pembantu rumah tangga Maria Baumgartner dan si kecil Joseph ditemukan tewas di dalam rumah dengan kondisi serupa. Kejadian aneh sebelum pembunuhan. Sebelum Maria bergabung bersama keluarga Graber, terdapat pembantu rumah tangga lain yang bekerja. Ia keluar 6 bulan sebelum pembunuhan sadis itu terjadi. Pembantu rumah tangga itu keluar lantaran tidak betah dengan rangkaian peristiwa aneh yang terjadi di dalam kediaman Graber. Menurutnya, selama bekerja ia kerap kali mendengar suara-suara aneh di loteng dan menemukan jejak kaki yang berasal dari hutan lebat di belakang peternakan. Jejak kaki itu terlihat masuk ke dalam peternakan dan tidak pernah mengarah
kembali ke hutan. Pembantu rumah tangga lama juga bersaksi bahwa ia kerap kali kehilangan kunci-kunci rumah dan mendapati pintu ruang peralatan terlihat seperti dirusak seseorang. Keluarga itu bahkan menemukan koran aneh terbitan Munich. Tidak ada seorang pun yang ingat pernah membeli koran ini. Namun, Andreas tak ambil pusing dan menyangka bahwa tukang koran salah menempatkan koran pesanan. Bahkan menurut keterangan teman Kazila, beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan, Victoria terlihat bertengkar hebat dengan seseorang dan lari menuju hutan selama beberapa jam. Meski dihantui sejumlah kejadian aneh, Andreas menolak saran dari para tetangga untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Keanehan setelah pembunuhan. Keanehan lain yang ditemukan pihak kepolisian terjadi setelah pembunuhan. Pasalnya, tidak ditemukan satu barang pun yang hilang. Dari penyelidikan, terungkap fakta bahwa sosok pembunuh menetap selama beberapa hari setelah membunuh 6 anggota keluarga. Hal tersebut terlihat dari kondisi ternak yang telah diberi makan, berkurangnya persediaan roti keluarga, bekas potongan daging di dapur, anjing peliharaan yang telah dilepas keluar, dan nampan berisi makanan di dalam rumah. Para tetangga bahkan tidak menyadari absennya keluarga Gruber karena mereka masih melihat kepulan asap yang keluar dari cerobong asap setiap hari. Ia menandakan bahwa masih ada orang di dalam rumah sesaat setelah pembunuhan itu terjadi. Tepat sehari setelah pembunuhan, pengrajin bernama Mixes Polt tidak sengaja lewat di depan kediaman Gruber. Ia mengaku melihat seseorang tengah menyalakan oven rumah. Selain itu, Bloch juga mendapati bahwa aroma yang keluar cerobong asap memiliki bau menyengat yang busuk. Pada hari yang sama pukul 3 dini hari, petani sekaligus pemotong daging bernama Simon mengaku melihat 2 orang misterius di tepi hutan dekat dengan peternakan keluarga Gruber. Saat bertatapan dengan Simon, 2 orang itu memalingkan wajah mereka. Ketika mendengar tentang berita kematian keluarga Gruber, Simon yakin 2 sosok misterius itu ikut andil dalam pembunuhan. Namun, keduanya tidak pernah diidentifikasi secara jelas oleh pihak kepolisian. Suspek pembunuhan. Dari banyaknya suspek yang dicurigai pihak kepolisian, nama Kurt Gabriel masuk ke dalam daftar teratas. Ia merupakan suami Victoria. Sosoknya dilaporkan telah meninggal dunia di Arras, Prancis semasa Perang Dunia I. Namun anehnya, mayat Gabriel tidak pernah ditemukan. Beberapa teori menyebutkan bahwa Gabriel sebenarnya masih hidup. Sejumlah rekannya bahkan bersaksi jika mereka pernah melihat Gabriel selepas Perang Dunia I. Motif Gabriel ini diduga karena sakit hati atas perselingkuhan Victoria dengan sang ayah, Andreas. Ya, anak dan ayah ini dirumorkan memiliki hubungan insest. Buah cinta dari keduanya adalah anak bungsu Victoria, Joseph. Selain Gabriel, suspek lain yang muncul ke permukaan adalah Lawrence. Sejak kematian istri pada 1918, Lawrence dipercaya memiliki hubungan khusus dengan Victoria. Rumor menyebutkan bahwa Joseph merupakan anak dari keduanya. Penduduk setempat mencurigai sosok Lawrence karena beberapa tindakannya yang terlihat mencurigakan. Ia merupakan orang pertama yang menemukan ke-6 mayat tanpa kepala tersebut. Ketika menyelidiki raibnya keluarga Gruber pada 4 Maret 1922, ia harus mendobrak gerbang untuk memasuki gudang karena semua pintu terkunci. Namun, segera setelah menemukan 4 mayat di gudang, ia rupanya langsung membuka pintu dengan kunci yang dicurigai memasuki rumah seorang diri. Banyak orang yang bertanya
dari mana ia mendapatkan kunci utama rumah. Seperti diketahui, keluarga Graber sempat mengeluhkan kunci rumah mereka yang menghilang beberapa hari sebelum pembunuhan. Ketika ditanya mengapa ia pergi memasuki rumah sendiri, padahal bisa saja si pembunuh masih berada di dalam. Lawrence mengaku bahwa ia ingin memastikan keadaan anak tirinya, Joseph. Pihak kepolisian bahkan menyebut Lawrence sebagai sosok pengganggu karena beberapa kali menghalangi jalannya investigasi. Kecurigaan akan Lawrence tidak berhenti di situ saja. Selama bertahun-tahun, para tetangga dan penduduk lokal Hinterkaifeck mencurigai sosoknya sebagai pembunuh. Hal tersebut didasarkan pada komentar aneh Lawrence yang dianggap menunjukkan pengetahuan detail yang hanya diketahui pembunuh. Menurut laporan kasus, guru lokal Hans bertemu dengan Lawrence pada 1925. Saat itu ia kedapatan berkunjung ke sisa-sisa peternakan Hinterkaifeck yang telah dihancurkan. Ketika ditanya mengapa ia ada di sana, Lawrence mengatakan bahwa upaya si pembunuh untuk menguburkan semua jasad tidak bisa terlaksana karena tanah di sekitar peternakan yang membeku. Pernyataan itu dianggap sebagai bukti bahwa ia memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi tanah pada saat pembunuhan. Hal tersebut langsung dibantah pihak kepolisian yang menganggap pengetahuan semacam itu lumrah diketahui Lawrence karena ia adalah tetangga keluarga Graber dan akrab dengan kondisi tanah setempat. Di samping Gabriel dan Lawrence, sejumlah nama yang diduga sebagai sosok yang bertanggung jawab, di antaranya Graham bersaudara, Kurt dan Andreas, Peter Weber, Pises bersaudara, Charles Sieg, Yaller bersaudara, hingga Paul Muller. Namun, semua nama itu tidak bisa dipastikan sebagai pembunuh keluarga Graber karena kurangnya bukti.